Halo pemirsa Top Metro TV. Indra Supomo, seorang pria berusia 52 tahun, terbukti melakukan kekerasan terhadap ibu mertuanya dan mencuri kalung emas milik korban. Saat kepolisian berusaha menangkap, pelaku berusaha melawan hingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak kedua kaki pelaku. Berikut laporan selengkapnya. Selamat siang rekan-rekan. Siang ini kita akan merilis Indra Supomo atau yang dikenal dengan nama Pomo, seorang pria berusia 52 tahun, harus menerima tindakan tegas dari kepolisian setelah berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap. Pomo yang berasal dari Jalan Sempurna, Medan Tembung, terbukti melakukan kekerasan terhadap ibu mertuanya dan mencuri kalung emas milik korban. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, 11 Juli 2025. Pukul 4:45 WIB, korban Suryati terbangun untuk menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba pelaku masuk ke rumahnya dan langsung memukul tengkuk korban. Korban jatuh tersungkur dan pingsan setelah kepalanya dihantam berulang kali ke lantai. Setelah beberapa jam pingsan, korban sadar dan menemukan kalung emas yang dikenakannya hilang. Suryati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi yang segera melakukan penyelidikan. Pada Sabtu, 12 Juli 2025, polisi melacak keberadaan pelaku yang telah diketahui identitasnya. Pomo yang berada di kawasan Tembung langsung diburu oleh tim Reskrim Polsek Medan Area. Namun saat hendak ditangkap, Pomo melakukan perlawanan fisik dengan memukul petugas. Karena pelaku terus melawan, petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak kedua kaki Pomo agar tidak melarikan diri dan membahayakan keselamatan mereka. Pomo kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Pagi hari, kira pukul 04.30, diduga pelaku melalui tangga belakang rumah korban, kemudian turun masuk ke dalam rumah. Karena pada saat masuk di rumah salah satu wanita kemudian terbangun pada pagi hari ketika memang akan melaksanakan sholat subuh, melihat adanya laki-laki dengan menggunakan penutup kepala masuk ke dalam rumah. Kemudian pelaku berusaha untuk memukul dan melukai wanita tersebut, di mana di dalam rumah itu terdapat dua orang, yaitu adalah sepasang suami istri, di mana sang suami ini kebetulan juga sudah lansia dan mohon maaf dalam kondisi yang tidak bisa melihat, buta, dan si nenek ini juga ketika melihat dia langsung dipukul di bagian punggungnya belakang, dan beberapa wajah juga mengalami lebam-lebam, hasil visum juga ada juga, sehingga pada saat kejadian tidak sadarkan diri, kemudian emas kebetulan menggunakan kalung emas, kemudian kalung emas diambil oleh pelaku, kemudian kabur melalui tangga yang semula digunakan untuk masuk melalui belakang rumah. Di mana setelah kita lakukan pengembangan dari Kanit Reskrim, setelah menerima laporan langsung menindaklanjuti, membentuk tim dan memburu pelaku. Setelah didapatkan informasi di mana pelaku adalah merupakan anak mantu. Jadi kebetulan modusnya adalah kepepet karena salah satunya untuk membayar utang juga. Ini nggak tahu, toto udah masuk aja dari kamar. Di belakang ini udah terekamnya aja. Berapa orang? Satu. Dia pakai penutup wajah? Iya, tutup wajah. Ibu nggak bisa lihat gini, nggak bisa lihat. Pada saat itu ibu sedang apa? Mau duduk, mau sholat. Jadi ibu, bagian apa aja yang dianiayanya? Ini semua lembam semua lagi. Jadi ibu karena masih duduk di tempat tidur, udah mulai diterkamnya. Jadi ibu bilang gini, ini siapa kok keras sekali pegangannya? Siapa ini? Jangan kayak gini, ini membunuh namanya ini. Siapa ini? Ya, bilang diam dia, bisu. Terkamnya ini, habis itu tumbuknya lah belakang ini. Ya Allah, ini
nggak bagus orangnya nampaknya nih. Hei, siapa ini? Siapa ini? Ditekankannya kepala ke tempat tidur. Ya takut nggak bernapas kan, jatuh ke badan ke lantai. Jatuh badan ke lantai, habis itu di bawah dihajarnya lagi. Dihajarnya punggung ini habis lembab. Udah itu, macam mana? Siapa ini ya Allah? Apa yang mau ambil apa yang ada di rumah ini? Jangan saya dibunuh kayak gini. Janganlah, ini menaya namanya ini. Ambil apa yang ada. Enggak bercakap juga dia. Habis itu diambilnya muka kita nih, dihantuk-hantuk penyalah ke lantai 2 kali. Inilah dia. Apa yang diambilnya? Rantai aja. Kalung. Kalung aja. Kalung emas. Iya. Jadi Bu, ketahuannya itu pelakunya gimana? Hasil interogasi mengungkapkan, Pomo mencuri kalung emas mertuanya untuk membayar hutang judi dan hutang kepada temannya. Ia juga mengungkapkan bahwa masuk ke rumah mertuanya menggunakan tangga belakang dan jendela. Kini, Pomo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal-pasal terkait kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian. Polisi menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang-orang terdekat. Dari Medan, Suryanto, Top Metro TV melaporkan.